Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Anis. Gimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat ya Bu Yuni. Terima kasih Bu waktu yang diberikan kepada saya yaitu di sini saya akan melaksanakan tugas modul 3.3 yaitu coaching supervisi akademi. Jadi nanti dalam coaching supervisi ini itu ada 3 kegiatan atau tahapan yang akan saya lakukan terhadap pelajaran ini. Yang pertama nanti pra-observasi, observasi, dan pertama kita akan melakukan tahapan yaitu pra-observasi dulu ya. Sehingga pada kesempatan kita kali ini nanti akan mendapatkan gimana Bu bisa mulai Bu? Ya. Di sini kita mulai coachingnya yaitu saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, apa harapan Ibu ini dari percakapan kita kali ini pada tahap observasi? Ini tentunya harapan saya dengan adanya coaching pra-observasi ini saya menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih mantap lagi dalam pembelajaran nanti ya. Akhirnya semoga apa yang nanti saya ajarkan ke anak-anak itu sesuai dengan motivasi yang saya berikan dan saya akhirnya lebih mantap lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Supaya belajarnya lebih mantap lagi gitu ya. Dan saya juga lebih percaya diri nantinya. Pertanyaan berikutnya Bu, saat observasi nanti Nanti saya akan mengajarkan ke anak-anak yaitu pada materi jenis-jenis apa Bu Anis? Pelajarannya yaitu mengenai jenis-jenis otot ada mata pelajaran IPA. Terus Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dengan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya yaitu supaya peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis otot tentunya sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Itu nanti saya Bu, komponen yang ingin dikembangkan atau area yang ingin dikembangkan lagi supaya pada pelaksanaan itu keterampilan seperti itu. Keterampilan ini ada tiga jenis. Pertama yaitu keterampilan dalam membuat mapping untuk kelompok visual. Kemudian yang kedua itu kemampuan dalam membuat strategi lagu untuk kelompok auditory. Yang ketiga ada keterampilan dalam membuat replika otot dari plastisir ini untuk kelompok kinestetik seperti itu. Yang terakhir tidak lupa tidak hanya kognitif, keterampilan, tapi juga sikap yang akan saya kembangkan bagaimana mereka berkolaborasi saat kelompok, saat diskusi seperti itu. Boleh.
iya lalu area mana lagi yang lebih spesifik lagi Bu? Yaitu bahkan yang lebih spesifik kalau menurut saya itu dari keterampilannya, karena di keterampilan itu anak-anak itu bisa apa namanya belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing itu. Nah, nanti saya harapkan dengan anak-anak ini melakukan keterampilan, mengajarkan keterampilan sesuai dengan gaya belajarnya, saya berharap anak-anak lebih mudah untuk menyerap materi yang telah diajarkan. jadi yang lagi itu adalah di bagian keterampilan Betul sekali. setelah itu indikator pencapaian nih yang ingin Ibu kembangkan Bu mengenai tentang apa sih? Indikatornya yang pertama jelas anak-anak bisa mengidentifikasi di jenis obat itu dengan hasil tesnya itu semoga sudah tuntas M-nya seperti itu ya. Kemudian yang kedua dengan keterampilan tadi karena terhadap sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis seperti itu. Jadi indikator pencapaian itu pertama mengidentifikasi gitu dan keterampilan sesuai pembelajaran anak yang belajar dari itu semua strategi itu yang digunakan untuk mencapai strateginya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak. Ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual, dan tentunya juga pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya sesuai dengan profil belajar anak atau belajar tapi juga sesuai dengan kesiapan belajarnya dan minat belajar. Jadi itu tinggi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar. Bisa dijelaskan metode dari awal itu sampai mencapai tujuannya tersebut, misalnya pembelajaran itu dimulai dari mana dan seperti apa. Metode yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan metode diskusi. Ada metode diskusi contohnya untuk membuat mind mapping, untuk membuat lagu atau bahkan untuk membuat replika apapun, anak sebenarnya harus berdiskusi dulu. Nanti saya menggunakan satu metode diskusi. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini sebelum anak itu saya kelompok-kelompok tulis nanti itu di anak-anak saya tuh anak-anak akan saya ajak dulu untuk membaca sebuah cerita tentang jenis contoh. Setelah anak itu membaca cerita seperti pendahuluan seperti itu nanti saya bisa tanya jawab supaya saya tahu anak-anak sudah paham mengenai isi cerita itu. Terus juga nanti saat diskusi juga ada sedikit tanya jawab dari saya, karena nanti anak-anak saat diskusi ataupun membuat melakukan keterampilan itu saya tetap akan fasilitasi, saya tetap berkeliling untuk tanya jawab. Untuk bisa berpikir tadi intinya yang itu pakai adalah pertama tadi menggunakan metode diskusi, terus tanya jawab. Baik sekali, menarik sekali senang sekali nih ya untuk penjelasan Bu Zuli kali ini. Kapan-kapan bisa saya sibuk baik sekali gitu. Baiklah Bu, nanti saat observasi yang akan Ibu lakukan nanti saya akan mengobservasi dan mencatat Ibu penjelasan yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan prinsip yang sudah disiapkan. Jadi kemudian setelah observasi
observasi akan ada tanggapan lebih yaitu pasca observasi terus nanti kita laksanakan minggu sama minggu berikutnya sama begitu perasaan ibu setelah kita melaksanakan ini Bu pasca ini gimana Bu Rasanya ini senang, bangga bisa diwawancarai diajak diskusi ya, bangga, senang, dan tentunya tadi saya lebih pede lagi gitu nanti ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah saya juga senang sekali, berterima kasih sekali dan kasih sekali ya Bu. Bagi kita kali ini ya Bu, saya juga merasa sangat senang sekali dengan bagi kita kali ini berkenan saya melakukan coaching ini nanti ya Bu. Terus ini nanti setelah ini ya Bu, saya tadi akan melaksanakan plannya tadi dengan ibu PT saya nanti jadi rasanya saya sabar lagi ingin mengamati Bang Ibu dalam waktu pengajaran dan saya akan mengamati ibu mengobservasi ibu. Terima kasih Bu atas waktu diskusinya. Itu kita lagi ibu semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Biar lebih semangat, Bu Yuni punya tebak-tebakan. Ditebak ya, nanti yang bisa menebak dapat hadiah dari Bu Yuni. Apa? Hadiahnya apa? Coklat. Hadiahnya apa? Coklat. Cluenya adalah orang ketiga. Cluenya apa Nana? Orang ketiga. Orang pertama Anggun, orang kedua Enggar, orang ketiganya Anggun. Siapa? Anggun. Salah. Enggar. Salah. Andi. Salah. Orang ketiganya mana? Orang ketiganya Anggun. Betul, tepuk tangan untuk dia. Kok bisa? Kok bisa? Bisa dijelaskan dia? Karena iya, cluenya adalah orang ketiga. Kalau kalian cuma jawabnya Anggun, Mufid, ya salah. Yang benar apa? Orang ketiganya Anggun, orang ketiganya Budar. Boleh apa tidak? Boleh. Oh, Budar juga nama orang. Orang ketiganya Bu Anis, betul apa salah? Betul. Orang ketiganya Bu Yuni, betul apa salah? Berarti itu tes konsentrasi. Semuanya tambah semangat. Ya, dulu kemarin ya sebelum ada acara Agustusan, ya, kalian sudah pernah membuat apa itu? Replika tangan. Saat kalian membuat replika tangan itu bahan-bahannya apa saja? Itu diibaratkan sebagai tangan manusia. Kira-kira. Ya. Sedotan itu kalau di tangan manusia ini apa? Tulang. Kemudian ada benang atau tali, itu apa? Saraf. Ya. Kalau kertasnya
Daging itu apa? Otot. Terus apa? Tulang. Terus kemarin kalian kan sudah belajar tentang tulang ya. Tulang macam-macam ya, ada tulang tengkorak, tulang anggota gerak atas, anggota gerak bawah, tulang punggung ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa? Otot. Otot bahasa Jawanya apa? Bahasa Ulingane apa? Di mau anggun bilangnya apa? Daging. Daging itulah yang kalau dalam bahasa Indianya bukan daging, namanya apa? Otot. Kalau orang Jawa bilangnya otot itu yang mana? Ini ototnya anggune lo ketok. Yang mana kira-kira? Yang mana? Yang mana? Nah iya betul. Kayak ijo-ijo ini. Padahal ini bukan otot, tapi apa? Pembuluh darah. Ya kalau orang Jawa bilang di ototnya ketok warnanya ijo-ijo. Itu bukan otot, tapi apa namanya? Pembuluh darah. Kalian sebagai calon-calon dokter, Pak Dokter Andi ya dia. Kalau ibu bilang gini kayak apa jadi ngapain buan terus sampai apa-apa ketok. Ibu itu bilang ibu ini otot. Tapi apa? Pembuluh darah. Otot iki lho Bu, daging. Itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang otot. Tubuh manusia itu dibungkus oleh otot dan kulit. Apa? Kontraksi. Kontraksi itu menegang ya. Kontraksi. Terus ada apa saja? Yang kedua, relaksasi. Relaksasi. Terus yang ketiga ada elastisitas. Elastisitas ya. Kalau kontraksi ototnya itu apa? Bisa memendek ketika kontraksi. Kalau relaksasi berarti dia tidak tegang, berarti dia bisa memanjang. Kemudian ada elastis. Elastis berarti apa? Kembali ke ukuran semula. Betul, itu terus. Tadi boleh lah. Kreatif kalian. Tipis ya, yang tipis. Bikinnya yang tipis kecil lah ya. Kecil aja. Soalnya di sini kecil. Tipis aja. Ini harus pas di sini loh, Sa. Besar kamu. Jangan kecil-kecil aja, tipis-tipis aja, tipis. Bentuk serabut ada di rangka